Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pekan ini kita sudah mulai masuk tema 3, tokoh dan penemuan. Untuk hari ini kita akan belajar MUPEL IPA. Materinya tentang listrik, di mana kita nanti akan mempelajari tentang komponen listrik dan fungsinya, dan juga mengenal macam-macam rangkaian listrik. Kita simak bersama materi hari ini ya teman-teman. Semangat! Materi kita hari ini adalah tentang listrik, di mana tercantum dalam kompetensi dasar 3.4 tentang mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya, serta ada di KD 4.4 tentang percobaan rangkaian listrik. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak. Seluruh kegiatan kita banyak sekali berurusan atau menggunakan listrik. Bahkan listrik merupakan penemuan yang sangat besar yang mengubah dunia. Di mana kalian sudah tahu ya bahwa tokoh penemu listrik adalah peralatan elektronik rumah tangga di sekitar kita harus terhubung dengan arus listrik agar dapat digunakan. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Beberapa contoh sumber listrik antara lain baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Sumber listrik memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub ke materi rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat atau komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, rangkaian listrik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang rangkaian listrik sederhana. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen listrik yang sering digunakan adalah kabel, saklar, lampu, dan baterai sebagai sumber tegangan. Kabel berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat-alat elektronik. Kemudian saklar merupakan komponen listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Lampu merupakan benda elektronik yang menerima arus listrik. Kemudian yang terakhir adalah baterai, yang merupakan sumber listrik dalam rangkaian ini. Nah, itulah beberapa contoh komponen listrik yang digunakan dalam komponen listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka ditandai dengan saklar yang terbuka. Ini menyebabkan arus listrik tidak bisa mengalir dan lampu tidak bisa menyala atau mati. Dan rangkaian listrik tertutup ditandai dengan saklar yang tertutup, sehingga arus listrik dapat mengalir dan lampu dapat menyala. Sedangkan berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau tanpa bercabang. Kelebihan dari rangkaian seri adalah hanya membutuhkan sedikit komponen listrik. Misalnya, lebih hemat kabel karena rangkaian seri tidak bercabang. Dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu lebih redup, dan jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain pun ikut mati atau ikut padam. Contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter dan lampu hias. Yang kedua adalah rangkaian paralel,
yaitu rangkaian listrik yang dipasang sejajar dan bercabang. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu lain tetap bisa menyala. Dan kelebihan yang lain adalah nyala lampu lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan banyak komponen listrik. Misalnya boros kabel, akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih banyak. Contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas dan lampu atau rangkaian listrik yang ada di rumah kita. Dan yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran, yaitu merupakan gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Masing-masing komponen dalam rangkaian dapat disambung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian lainnya. Rangkaian listrik campuran juga dapat ditemukan dalam rangkaian listrik. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Oke, di halaman ini Ustazah lampirkan penugasannya. Soal-soalnya silahkan disalin dan dikerjakan. Semangat teman-teman. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.